Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak kecamatan yang diwakili oleh Pak Kasih Pemerintahan dan seluruh kepala desa, ketua BPD yang ada di Kecamatan Megang Sakti. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan sosialisasi dengan tema upaya pencegahan pencurian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian. Tadi sudah disampaikan mukadimahnya oleh Pak Johan ya, secara singkat. Pada kesempatan ini kita fokus kepada pasal pencurian. Kalau kita buka kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, dalam bab yang ke-22 tentang pencurian, nanti dilihat dari pasal 362 sampai pasal 367. Dari sekian pasal itu sebenarnya tindak pelaku pencurian ini dibagi dari 4 kategori ya. Yang pertama tindakan pokok, tindak pidana pokok ya. Yang kedua tindak pidana pemberatan, yang ketiga tindak pidana ringan, dan yang keempat tindak pidana dalam keluarga. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, pasal per pasal itu. Kalau terbaca nggak ya Pak Kades? Coba Pak Kades. Gua Pak Kades macoy. Nah, kalau kita lihat dari pasal 362 ya, ini pokoknya, tindak pidana pencurian pokoknya ya. Ini barang siapa yang mengambil suatu barang ya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, itu bisa juga dilihat nanti KUHP 35 ya, KUHP 364, KUHP 366 dan KUHP 486. Nah, di sini adalah ya, nanti di pasal 362 ini itu dilihat ya, dilihat unsur-unsurnya ya. Nah, kalau kita lihat unsur dari pasal 362 ini, yang pertama perbuatan mengambil. Nah ya, jadi perbuatan mengambil. Nah, dalam penjelasannya ya, mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencurian pengambilan barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Di perbuatan mengambil, ini unsurnya. Jadi ada sesuatu yang diambil, ya. Jadi kalau Pak Kades itu nanti Pak Kades, di sini belum ada Pak Kades pasal pencurian hati. Nah, siapa tahu nanti Pak Ano ada pasal pencurian hati. Kalau ada pasal pencurian hati, bisa. Nah, di sini barang yang di sini yang bukan dimaksud dalam hati, ya. Yang kedua, yang diambil harus suatu barang. Nah, ini ya. Jadi tadi ya. Nah, selain itu juga barang yang di sini disebut juga adalah daya listrik dan gas. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang. Nah, ya. Jadi barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang. Nah, dari tiga unsur ini sebenarnya disebut dalam unsur objektif, ya. Nah, ada satu lagi unsur subjektif. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam pencurian, ya. Jadi kalau nanti ada tindakan pencurian, nah dia harus memenuhi 4 unsur itu, baik unsur objektifnya maupun unsur subjektifnya.